السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam banyak tempat di Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan sebab-sebab al-falah, sebab-sebab keberuntungan yang dengannya seorang hamba dimuliakan di dunia dan di akhirat. Banyak ayat yang menguraikan tentang hal tersebut. Patut untuk kita renungi, kita ambil dari pelajaran-pelajarannya yang dengannya kita meniti jalan kepada keberuntungan tersebut. Di antara ayat-ayat itu adalah ayat-ayat yang pertama yang diterangkan di dalam surah Al-Baqarah. Dalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dia adalah sebuah kitab, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sebut ketakwaan pada awal ayat. Kemudian Allah terangkan sifat orang-orang yang bertakwa ini, bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman kepada al-ghaib, menegakkan salat, dan menginfakkan rezeki yang dianugerahkan kepada mereka. Juga mereka beriman kepada kitab yang diturunkan kepada engkau, wahai Nabi Muhammad, dan kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelum engkau. Serta terhadap kehidupan akhirat, mereka adalah orang-orang yang yakin. Kemudian Allah tutup dengan firman-Nya, mereka itulah orang-orang yang berada di atas hidayah. Dan mereka inilah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Iya. Maka apa yang disebut dari ayat-ayat itu adalah sebab-sebab keberuntungan. Yang pertama adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini diterangkan di dalam banyak ayat. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian beruntung. Takwa adalah sumber keberuntungan. Di dalamnya terdapat segala kebaikan. Sebab ketakwaan adalah seorang hamba menjalankan segala yang diperintah dan meninggalkan segala yang dilarang. Kemudian sifat yang kedua, dikatakan bahwa mereka beriman kepada yang gaib. Beriman kepada al-gaib. Iya. Beriman akan apa-apa yang akan terjadi. Beriman terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dia tidak melihat Allah, tapi beriman kepada Allah.
Kita tidak berjumpa dengan Rasulullah, tapi kita beriman terhadapnya. Maka ini masuk dalam rangkaian keimanan bil ghaib. Dan juga dari sebab keberuntungan adalah menegakkan salat. Menegakkan salat. Melaksanakan salat itu sesuai dengan apa yang dituntunkan. Dia tegakkan syarat-syarat, rukun-rukun dan kewajibannya. Dia sempurnakan dengan sunnah-sunnahnya. Dia laksanakan pada waktunya. Tidak dia telantarkan. Kemudian dari sebab keberuntungan yang diterangkan di dalam ayat adalah mereka orang-orang yang berinfak. Menginfakkan rezeki yang Allah anugerahkan kepada mereka. Kemudian diterangkan di dalam kelanjutan ayat bahwa mereka beriman kepada Alkitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, dan beriman kepada kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan kepada para nabi sebelumnya. Keimanan secara umum. Kemudian mereka juga beriman akan kehidupan akhirat bermula dari alam kubur. Tatkala manusia dibangkitkan di padang mahsyar, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi hisab. Kemudian mereka berjalan ke surga atau ke neraka. Maka ada keimanan kepada hari akhirat. Maka ini semuanya adalah sebab-sebab apabila diyakini oleh seorang hamba, maka dia berada di atas petunjuk. Ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka berada di atas petunjuk dari Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Secara umum keimanan dengan sifat-sifat yang diterangkan di dalam ayat itu adalah sebab keberuntungan. Karena itu di ayat yang lain, di awal surah Al-Mu'minun, Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Kemudian Allah terangkan dari sifat-sifat keimanan yang dengannya seorang hamba mendapat keberuntungan. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, walladzina hum liz-zakati fa'ilun, walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Sebutkan beberapa sifat dari keimanan. Yang pertama, mereka khusyuk di dalam salatnya. Khusyukan di dalam salat, dan ini diantara inti ibadah. Karena salat adalah awal yang dipertanyakan pada hari kiamat. Demikian pula khusyuk dalam ibadah yang lainnya. Kemudian dari sifat orang-orang yang beriman yang membawa keberuntungan, mereka berpaling dari hal yang sia-sia, hal yang tidak berguna. Apalagi perkara tersebut adalah perkara membawa kepada dosa dan kemaksiatan. Mereka berpaling darinya. Kemudian dari sifat yang membawa keberuntungan adalah mereka menunaikan perbuatan zakat. Dan zakat ada dua makna. Ditafsirkan dengan dua penafsiran di ayat ini. Yang pertama, ditafsirkan zakat dengan mengeluarkan harta, berinfak. Dan di penafsiran yang kedua, zakat ditafsirkan dengan mensucikan diri, membersihkan jiwa. Dan ini adalah sebab keberuntungan tersendiri diterangkan di ayat-ayat yang lainnya. Di antaranya Allah firman, "Qad aflaha man tazakka." Telah beruntung siapa yang melakukan perbuatan zakat. Iya, di ayat ini juga ditafsirkan dengan dua penafsiran. Dan di ayat yang lain, "Qad aflaha man zakkaha." Sungguh telah beruntung siapa yang mensucikan jiwanya. Maka mengeluarkan zakat dalam bentuk harta dan mensucikan jiwa, ini adalah dua sebab keberuntungan dan dua pondasi di dalam agama seorang hamba. Iya. Kemudian dari sifat yang membawa keberuntungan dari orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri dan budak-budak yang mereka miliki. Budak tidak diketemukan di masa sekarang ini. Maka hanya dihalalkan pada istri. Iya. Karena itu di akhir ayat dikatakan, "Faman ibtagha wara'a dzalika illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin." Sesungguhnya mereka ini tidaklah
terlarang, bukanlah dicela terhadap mereka, terhadap istri-istri dan budak-budak yang dimiliki. Dan siapa yang mencari selain daripada itu, maka mereka inilah orang-orang yang telah melampaui batas. Iya. Karena itu, seorang muslim dan muslimah dari sebab keberuntungannya dan dari pokok keimanannya, dia menjaga kemaluannya. Dia menjaga kemaluannya. Karena itu Allah sebut mereka dengan penamaan keimanan. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada laki-laki yang beriman supaya menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Dan di ayat setelahnya Allah firman, wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna. Katakan kepada para perempuan mukminat untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Iya. Maka ini adalah sebab keberuntungan yang sangat indah dan sangat agung bagi seorang hamba. Kemudian dari sifat berikutnya, mereka menjaga janji dan amanah yang diserahkan kepada mereka. Iya. Dan di dalam menunaikan janji, penjagaan terhadap amanah ini, terdapat keberuntungan bagi seorang hamba apabila dia renungi manfaat-manfaat yang sangat besar. Kemudian di akhir dari sifat-sifat diterangkan bahwa mereka adalah orang-orang yang selalu menjaga solatnya. Ini kembali di pembahasan menegakkan solat pada apa yang kita terangkan dari ayat-ayat yang pertama disebut di surah Al-Baqarah. Iya. Maka keimanan termasuk pokok keberuntungan yang hendaknya dijaga oleh seorang hamba. Keimanan dalam segala maknanya. Keimanan kepada Allah. Keimanan kepada para malaikat. Keimanan kepada para rasul. Keimanan kepada kitab-kitab. Keimanan kepada hari akhirat. Keimanan kepada takdir yang baik dan yang buruk. Semuanya adalah sebab-sebab keberuntungan. Dan loyalitas di atas hal ini adalah pokok dari keimanan yang membawa keberuntungan. Menyebabkan seorang itu menjadi golongan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah firman, la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Engkau tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang memberikan loyalitasnya kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Iya, tidak akan kamu dapatkan mereka, orang-orang yang beriman ini, mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya ini, walaupun mereka adalah ayah-ayah mereka sendiri, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, dan keluarga mereka sendiri. Mereka inilah orang-orang yang telah ditetapkan keimanan di hati mereka, dikuatkan dengan ruh Al-Qudus. Dan mereka inilah penghuni sorga, kekal di dalamnya. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Kemudian Allah sebut bahwa mereka adalah golongan Allah, Hizbullah. Dan Allah terangkan bahwa golongan Allah, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Demikian pula dari keimanan, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebab keberuntungan. Falladzina amanu bihi wa'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Orang yang beriman terhadap Ar-Rasul dan selalu membantu beliau, selalu menolong beliau dan mengikuti cahaya yang dibawa oleh beliau, mereka lah orang-orang yang beruntung. Maka ini adalah sebab pokok dari keberuntungan mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada segala keadaan. Menolong sunnah beliau. Iya. Menegakkan sunnah beliau. Mengikuti cahaya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lebih indah di dalam kehidupan seorang hamba dari melaksanakan dan menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah sebab keberuntungan yang sangat besar bagi seorang hamba. Karena itu, seorang mukmin dan mukminah, dia hanya berucap sami'na wa ata'na dan melaksanakan. Innama qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman
apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya supaya mereka berhukum, ditetapkan hukum di antara mereka, mereka hanya berkata, kami mendengar dan kami taat. Maka Allah tegaskan, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian Allah terangkan, barang siapa yang taat kepada Allah, dia taat kepada Rasul, takut kepada Allah, dan selalu bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang akan mendapat kebahagiaan kelak di kemudian hari. Dan di ayat ini disebutkan dari sebab keberuntungan, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khasyatullah. Karena takut kepada Allah ini adalah sumber kebaikan yang membawa seorang hamba kepada berbagai jenjang amalan salih dan jenjang peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sebab-sebab keberuntungan diterangkan di ayat di akhir surah Al-Hajj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun wajahidu fillahi haqqa jihadi." Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian dan sujudlah kalian. Beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Lakukanlah kebaikan, pasti kalian akan mendapatkan keberuntungan. Perhatikan di dalam ayat yang agung ini. Dimulai dengan seruan keimanan, sebab ini memang pokok keberuntungan. Agar supaya orang-orang yang beriman ruku dan sujud, dia memperbanyak salat, memperbanyak ibadah kepada Allah. Kemudian Allah terangkan, wa'budu rabbakum, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Salat bagian dari ibadah, dan dibawakan dengan kalimat agung ini, menunjukkan bahwa ubudiyah, tauhid, keimanan, ini adalah pokok keberuntungan. Siapa yang masuk di dalam lingkup tauhid, lingkup penghambaan kepada Allah dan keimanan, maka ia telah masuk di dalam taman-taman keberuntungan. Hendaknya dia jaga dirinya di atas ibadah kepada Rabb-Nya, memurnikan ibadah kepadanya, menapaki jalan peribadatan, mengikuti jenjang-jenjang peribadatan. Waf'alul khaira, dan lakukanlah segala kebaikan. Apa saja yang merupakan kebaikan, lakukan kebaikan tersebut. Dekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan berbagai kebaikan-kebaikan itu. Dan Allah tegaskan, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Kemudian Allah perintah, wajahidu fillahi haqqa jihadi, dan berjihadlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar jihad. Iya. Maka disebutkan jihad juga adalah bagian dari keberuntungan. Dan ini ditegaskan dalam banyak ayat. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah yang mendekatkan diri kepada Allah. Wasilah adalah amalan salih. Segala amalan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajahidu fi sabilihi, dan berjihadlah kepada Allah, berjihadlah di jalan Allah, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa jihad dan keimanan ini adalah pokok dari keberuntungan. Lakinir rasul walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairatu wa ulaika humul muflihun. Akan tetapi ar-rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, mereka berjihad dengan harta-harta dan jiwa-jiwa mereka. Mereka inilah orang-orang yang memiliki berbagai kebaikan, dan mereka inilah orang-orang yang beruntung. Perhatikan bagaimana keberuntungan bagi orang yang menegakkan jihad dengan segala maknanya. Dia jihad di dalam melawan dirinya sendiri, dalam membenahi dirinya. Dia berjihad di dalam melawan syaitan. Dia berjihad terhadap kemaksiatan kaum munafikin, orang-orang yang berbuat kerusakan, ahlul bidah dan khurafat, dan berjihad terhadap orang-orang kafir. Dan jihad kadang dengan lisan, kadang dengan tangan, kadang dalam hati, kadang dengan fisik. Maka ini adalah bentuk dari keberuntungan. Siapa yang menegakkannya, maka sungguh dia di atas jalan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari sebab keberuntungan adalah kesabaran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan berusahalah untuk menyabarkan diri.
Dan lakukanlah ribat, penjagaan di daerah-daerah yang dikhawatirkan serangan musuh terhadap kaum muslimin. Dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian beruntung. Maka kesabaran dan berusaha menyabarkan diri di atas ketaatan, ini adalah pokok kebaikan bagi seorang hamba. Hal yang dengannya mendekatkannya kepada Allah, membawanya kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dengan kesabaran ini, dia pasti akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Karena itu, pemberian Allah terhadap seorang hamba untuk bersabar, itu adalah pemberian yang sangat luas, kebaikan yang tidak terhingga. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr." Tidaklah seorang itu diberi sebuah pemberian yang lebih baik dan lebih indah, lebih luas daripada kesabaran. Kemudian dari sebab keberuntungan adalah banyak mengingat nikmat-nikmat Allah. Allah berfirman, "Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun." Ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kalian beruntung. Banyak merenungi nikmat, mengingat karunia Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang membawa kebaikan dan keberuntungan bagi seorang hamba, yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, membuatnya sadar bahwa dia hanyalah seorang manusia yang penuh dengan kekurangan. Andai kata tidak ada rahmat dan kebaikan Allah, nikmat Allah terhadap dirinya, dia tidak akan mendapatkan kebaikan dan keberuntungan, tidak di dunia dan tidak pula di akhirat. Karena itu, merenungi nikmat-nikmat Allah dengan selalu mengingat nikmat tersebut untuk mensyukurinya, agar supaya kita menggunakan nikmat itu pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Ini adalah sebab keberuntungan yang sangat besar. Kemudian di antara sebab keberuntungan adalah menjaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beramal hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Fa'ati dal qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil. Dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajha Allah wa ulaika humul muflihun. Berilah hak itu kepada karib kerabat, kepada orang-orang miskin, dan kepada ibnus sabil, orang-orang yang terputus bekalnya di jalan. Iya, pemberian tersebut adalah paling baik bagi orang yang menghendaki wajah Allah. Kalau dia lakukan hal tersebut dengan ikhlas, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tegaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang beruntung. Keikhlasan adalah sebab keberuntungan, kunci diterimanya amalan. Karena itu, apabila seorang hamba menjaga keikhlasannya, menjaga kemurnian ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kebaikan yang sangat besar baginya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menghiasi kehidupan kita dengan keberuntungan. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara sebab keberuntungan ini, apalagi kalau kita mengingat kejadian pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala menerangkan, "Wa yawma yunadihim fayaqulu madza ajabtumul mursalin." Tatkala Allah memanggil manusia di padang mahsyar, "Madza ajabatumul mursalin?" Bagaimana kalian menjawab para rasul yang diutus kepada kalian? Fa'amiyat alaihimul anba'u fahum la yatasaalun. Maka tertutuplah berita-berita itu terhadap mereka, dan mereka tidak saling bertanya. Semuanya diam dalam ketakutan. Dalam ketakutan Allah bertanya kepada mereka, meminta pertanggungjawaban apa yang dilakukan. Tapi Allah terangkan mereka yang beruntung di kondisi dan di tengah prahara ini. Allah berfirman, "Fa'amma man taba wa amana wa amila salihah, fa'asa an yakuna minal muflihin." Adapun siapa yang bertobat dan beriman kepada Allah serta beramal salih, maka dia pasti akan tergolong kepada orang-orang yang beruntung. Maka di dalam ayat ini ditegaskan kewajiban bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sebab yang mendatangkan keberuntungan. Adapun keimanan dan amalan saleh telah kita terangkan bahwa itu adalah sebab keberuntungan. Karena itu, tobat pada segala keadaan, tobat nasuh terhadap segala dosa, itu adalah kewajiban
yang membawa seorang hamba kepada keberuntungan. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman kepada Allah supaya kalian beruntung. Kemudian dari sebab keberuntungan adalah teguh di atas petunjuk dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menjumpai sekelompok pasukan musuh, maka tegarlah kalian, sabatlah kalian, kokohlah kalian, dan banyaklah kalian berzikir kepada Allah supaya kalian beruntung. Maka keteguhan seorang hamba di atas petunjuk ini adalah sebab keberuntungannya. Karena itu istiqamah adalah kalimat yang luas. As-sabat adalah kalimat yang indah yang hendaknya direnungi sebab di belakangnya terdapat keberuntungan yang sangat besar. Demikian pula banyak berzikir kepada Allah. Ini adalah keberuntungan yang sangat besar bagi seorang hamba sebab di dalam lautan zikir itu terkandung berbagai keindahan, berbagai kebaikan dan kemuliaan di dalam kehidupan seorang hamba. Dan di ayat yang lain Allah firman, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak supaya kalian itu menjadi orang-orang yang beruntung. Demikian pula dari hal yang mendatangkan keberuntungan adalah seorang hamba menjaga jiwanya dari kekikiran. Allah firman, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dijaga dari kekikiran dirinya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Kekikiran diri, dia kikir di dalam melaksanakan ketaatan. Jiwanya enggan untuk meninggalkan larangan, tidak rida meninggalkan apa yang dilarang. Dan dari kekikiran, dia enggan untuk mengeluarkan hartanya, memberi kepada sesamanya, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya dari asyuh. Yang Nabi telah berkata, wa iyyakum wasyuh, hati-hati kalian dari kekikiran. Sebab itu adalah hal yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Dan di ayat ini Allah tegaskan bahwa siapa yang dirinya dijaga dari kekikiran, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Iya. Karena itu di akhir khutbah ini saya ingatkan bahwa keberuntungan adalah dambaan di dalam kehidupan. Dan itu adalah pokok di dalam kehidupan. Hendaknya kita mencari keberuntungan itu dengan menempuh jalan-jalannya, memperbanyak amalan-amalan salih, memperberat timbangan amalan-amalan salih tersebut agar kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa keberuntungan. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangannya, merekalah orang-orang yang beruntung. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua, mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan selalu menjaga kita semua di atas keberuntungan, kebahagiaan dan keselamatan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita semua di atas keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia ini, di kehidupan di alam kubur, dan di kehidupan tatkala kita semua menghadap kepadanya. Innahu waliyyu dzalika wa huwa jawadun karim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.